Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, Mantap. Ini udah semangat semua ya, walaupun kita masih pagi, udah PJJ lagi ya. Dan semoga kedepannya kalian tetap semangat seperti ini. Ya, Amin. di sini sudah banyak ya yang bergabung. Di antaranya ada Anton, ada Tegar, ada Aufa Khalid, Hernanto dan yang lainnya. Tapi saya rasa ini masih belum masuk semua ya. Jadi kepada kalian yang sudah masuk di Google Meet kali ini, silahkan diingatkan lagi juga kepada teman-temannya agar segera memasuki Google Meet pada pagi hari ini. Ya, sebelum itu saya minta satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Aufa, silahkan Aufa, tolong dipimpin dulu. Oke Pak. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aufa ya yang sudah memimpin doa di pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelum kita memulai ke pembelajaran, Bapak akan mengisi absensi kalian terlebih dahulu ya. Jadi, seperti biasa yang namanya saya sebut, silakan kalian jawab hadir. Dan jangan lupa kameranya untuk dinyalakan juga ya. Oke, yang pertama ada Akhdi Rizki Ilahi, ada Ahmad Muhajir, Alaida Putri. Pak Ahmad ada ya. Alaida Putri. Hadir, Pak. Hadir. Alendra. Alray. Anton Wijaya. Hadir, Pak. Aufa. Hadir Pak. Belinda Edelin. Dewi Cantika. Hadir, Pak. Distriana Putri. Hadir, Pak. Dwiki Himawan. Fadia Nasya. Gilang Putra. Hadir, Pak. Hairul Adam. Hernanto Alif. Hadir, Pak. Lazarus Salom. Hadir Pak. Malika Febri. Maulana Sidik. Muhammad Afif Saputra. Muhammad Arif. Muhammad Furqon. Muhammad Lutfi Faturrahman. Hadir Pak. Nafisah Asyabaniyah. Hadir, Pak. Najwa Aulia. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Raka Fabian Dava. Hadir Pak. Sandrin Rashita. Syahrul Hidayat. Jawal Putra Fajar. Hadir, Pak. Segar Aryantama. Hadir, Pak. Oke. Titin Sulastri. Kamia Josephine. Willy Karinasari.
Zuhud Galih Nugroho, Hadir, Pak. kemudian Rizi Kaila. Oke, itu ya, jadi sekitar 16 orang sudah bergabung di Meet pagi hari ini. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang udah bergabung di Google Meet, silahkan untuk diingatkan ke teman-temannya agar segera bergabung ya di pembelajaran kali ini. Oke. Oh iya, saya juga mengingatkan nih. Tadi kan saya kirim juga ya link Google Form di Google Classroom dan di grup WhatsApp itu untuk presensi atau absensi. Silahkan jangan lupa kalian isi juga di situ ya. Oke, Pak. Oke. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan yang kelima ya, sekitar kelima atau keenam, kita akan membahas atau belajar mengenai gambar potongan. Baik itu cara penggambarannya, manual maupun menggunakan CAD ya. Kenapa saya gabung pada hari ini? Karena pada dasarnya cara penggambaran potongan ini baik gambar manual maupun dengan menggunakan AutoCAD itu menggunakan konsep yang sama. Jadi saya harap sih meskipun kita digabung ya tidak dipisah mana yang gambar manual maupun mana yang gambar AutoCAD, insya Allah lah akan paham karena konsepnya itu sama. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau tanya nih, ada yang sudah pernah lihat nggak gambar potongan itu seperti apa? Belum pernah, Pak. Ya, belum pernah ya. Oke, di sini saya akan memberikan contoh sebuah gambar potongan, akan tetapi saya lupa nih untuk cari gambar yang format JPG-nya, jadi saya pakainya yang hard copy ya. Mungkin saya tampilkan di sini. Nah, kurang lebih gambar potongan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi nanti ada beberapa bagian dalam di sebuah bangunan yang nampak, begitu ya. Nah, nanti kita akan menggambar yang seperti itu. Nah, gambar potongan ini sendiri kan memiliki definisi yaitu gambar yang menampilkan bagian-bagian tersembunyi yang ada di dalam sebuah bangunan. Artinya, potongan itu kan memotong ya, memotong suatu bangunan. Misalnya kita sudah punya denah, kemudian kita membuat simbol potongan. Nah, di bagian itulah kita akan memotong sebuah bangunan. Untuk apa? Fungsinya agar kita tahu komponen-komponen apa saja sih yang menjadi komponen pembangun dalam suatu bangunan tersebut. Misalnya ada kolom, kemudian fondasi. Itu kan kalau di denah kita tidak nampak kan, tidak terlihat. Nah, itulah fungsinya dari sebuah gambar potongan untuk memberikan informasi yang lebih lanjut lagi, yang lebih dalam lagi terkait komponen-komponen yang digunakan oleh suatu bangunan. Nah, selain untuk memberikan informasi mengenai komponen, potongan ini, gambar potongan ini juga memberikan kita informasi terkait notasi-notasi yang ada pada denah. Ya, seperti yang kita gambar sebelumnya, di denah terdapat notasi atau simbol yang bertuliskan FL atau GL. Ya, apa itu FL? Syawal tahu Syawal? FL itu apa? Ketinggian lantai, Pak. Ya, betul. Ketinggian lantai atau kepanjangannya itu dari bahasa Inggris ya, atau floor level, di mana floor adalah lantai, level adalah tingkatan atau ketinggian. Nah, pada denah itu tidak diketahui gambarnya itu seperti apa sih, tapi di denah ada tulisannya FL plus minus 0,00 atau GL minus 0,10. Nah, di gambar potongan ini kalian akan lebih memperjelas dari notasi tersebut ya. Oke, untuk teori mungkin tidak akan banyak saya bahas, kita langsung saja ke cara pembuatan dari gambar potongan itu sendiri ya. Seperti biasa ya, saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan di menggunakan software AutoCAD. Tapi tenang saja ya untuk yang gambar manual karena
seperti yang tadi saya bilang bahwa konsepnya itu untuk menggambar potongan sama saja. Oke, sebentar Zal. Ya Ibu, silakan Bu. Halo. Oke. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Ya. Oke, hari ini Ibu ada sedikit kendala di WiFi ya. Tadinya Ibu pengennya untuk yang gambar manual akan Ibu demonstrasikan seperti waktu membuat gambar denah. Ya, ternyata WiFi ini Ibu lagi bermasalah kondisinya. Jadi untuk pagi ini nanti materi disampaikan dulu sama Pak Rizal ya, nanti jam 1 siang insya Allah kalau sudah tidak ada kendala Ibu akan kembali membuat Meet ya, nanti untuk mempertajam pengetahuan kalian untuk membuat gambar potongan. Jadi nanti kita lihat dulu kalian sampai kemana pengetahuannya untuk membuat gambar potongan. Kemudian untuk teoritis dari gambar potongan itu sendiri, kalau tidak salah Ibu sudah pernah share di Classroom ya, di PPT-nya itu. PPT-nya sudah ada belum ya? Nanti tolong dicek ya Pak Rizal ya. Iya Bu. Tolong dicek PPT yang dari gambar potongan itu, kalau nggak salah Ibu sudah pernah upload ya. Saat itu kita suruh membuat atau merangkum materi denah dan potongan. Ya, nanti tolong di share screen saja sama Pak Rizal, nanti disampaikan ke anak-anak. Jadi sebelum kita praktek ke pembuatan gambar, alangkah baiknya disampaikan dulu teori-teorinya dulu ya. Disampaikan dulu teori-teorinya, waktu itu sudah Ibu di Classroom, tolong dicek, kemudian di share screen dulu ke anak-anak. Jadi biar anak-anak itu memahami dulu secara teoritis apa sih gambar potongan itu, gitu kan. Ya, Bu. Setelah memahami gambar potongan seperti apa, nanti kemudian baru kita praktekkan untuk membuat gambar potongan. Seperti itu. Kemudian satu lagi, absen jangan lupa ya, ditolong ini nanti kan Ibu suka bedakan antara yang ikut Meet sama yang tidak. Nanti ini di absen dulu. Ya, dipanggil satu persatu anak-anaknya, jadi yang ikut Meet nanti biar ketahuan siapa yang ikut, siapa yang tidak. Oke, seperti itu ya Pak Rizal. Ya Bu. Oke, ya silahkan dilanjut. Ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Sudah tampak belum screen yang saya share? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, ini di sini ada PowerPoint mengenai potongan ya. Nah, di sini terdapat pengertian dari gambar potongan. Yang pertama yaitu gambar potongan adalah gambar penampang bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal yang posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa potongan itu kan memotong ya dari gambar penampang bangunan sehingga bisa kita lihat komponen apa saja yang ada di dalamnya. Oh ya, ini kalau ada berisi pesawat mohon dimaklumi ya, karena sering banget nih lewat sini. Lanjut, selain definisi, di sini juga ada fungsi dari gambar potongan. Untuk apa sih fungsinya itu? Jadi, gambar potongan ini memiliki fungsi yaitu untuk menjelaskan kondisi ruangan-ruangan, baik itu dimensi ataupun skala dan juga konstruksinya itu seperti apa yang terdapat di dalam bangunan maupun di luar bangunan, seperti yang diinginkan oleh perencana dan bermanfaat sebagai komunikasi yang komunikatif. Artinya, gambar potongan ini memberikan informasi yang lebih lanjut dari denah yang sebelumnya sudah kita buat, sehingga bisa memberikan gambaran atau visual kepada pembangun akan seperti apa sih bentuk dari ruangan yang kita buat di denah itu, ukurannya seperti apa sih, ketebalannya seperti apa sih. Nah, jadi seperti itu ya. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis gambar potongan. Nah, kalau jenis-jenis gambar potongan mungkin kalian sudah pernah lihat ya, bahwa di simbol yang ada pada denah itu ada yang namanya ML atau MM. Ya, di mana MM itu adalah potongan memanjang
dan ML adalah potongan melintang. Potongan memanjang adalah bidang potongan yang terletak sejajar dengan bidang jalan utamanya, sedangkan potongan melintang adalah bagian bidang penampang potongan pada bangunan yang sejajar atau ortografis terhadap bidang jalan utamanya. Oke, lanjut di sini ada ketentuan-ketentuan yang digunakan pada gambar potongan ya. Nah, pada gambar potongan ini memiliki banyak notasi ya, ataupun simbol yang bisa digunakan, bisa seperti potongan AA atau simbolnya BB dan seterusnya, ataupun potongan 1-1, potongan 2-2 dan yang lainnya. Itu bisa diatur sesuai kebutuhan ya. Karena ini hanya simbol untuk menentukan potongan mana sih yang memanjang, potongan mana sih yang melintang, seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa menentukan bagaimana sih objek itu akan dipotong, atau di posisi mana sih objek itu tersebut akan dipotong. Nah, jadi potongan dapat diambil atau diletakkan pada tempat-tempat yang dilalui oleh ruang yang dianggap sebagai interest point atau bagian titik terpenting pada rancangan bangunan, sehingga pada bagian tersebut dapat diinformasikan. Nah, di sini ada kata interest point, artinya ruangan tersebut menjadi titik yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Karena apa? Ruangan tersebut adalah ruangan yang dianggap penting, gitu ya, dianggap penting dan dianggap menjadi titik utama dari suatu bangunan tersebut. Kemudian gambar potongan juga harus mampu menginformasikan tentang beberapa hal berikut ya. Yang pertama yaitu tentang konstruksinya, tentang struktur ruangannya, struktur bangunannya, maaf. Yang ketiga tentang ruangannya, yang keempat tentang sistem cahaya atau ventilasi. Sebagai langkah awal adalah menggambarkan dengan lengkap dari batas tampak yang terpotong sampai ke ruang-ruang di dalam bangunan. Umumnya dipakai ukuran sumbu dan ukuran batas tampak diambil ukuran lainnya. Ruang bangunan ini digambarkan sampai ke garis luar dari atap bangunan. Menentukan tinggi bangunan atau batas ketinggian bangunan ini sudah dipakai sebagai aturan di negara-negara maju dan ditentukan pil ruangan. Umumnya, pil lantai ruangan utama di dalam bangunan ditetapkan plus 0,00 atau menjadi titik lantai dasar dari suatu ruangan tersebut, di mana nanti ini akan berkaitan dengan ruangan-ruangan lainnya yang misalnya ada di kamar. Misalnya di kamar kan itu biasanya agak lebih tinggi, bisa kita tambahkan plus 0,05 atau naik 5 cm. Nah, naik 5 cm-nya itu dari mana? Yaitu dari dasarnya ini. Biasanya yang menggunakan elevasi 0,00 ini adalah pada bagian ruangan utama atau ruang tamu. Sebagai ruangan yang berada di luar batas, tampaknya dapat ikut serta digambarkan seperti trotoar sebagai jalan depan. Sebelum menggambar potongan harus terlebih dahulu digambar denah. Nah, ini nih salah satu aspek yang penting ketika kita akan menggambar sebuah potongan, yaitu kita harus memiliki dulu sebuah gambar denah. Kenapa harus memiliki sebuah gambar denah? Karena ketika kita tidak memiliki gambar denah, kita tidak akan bisa menggambar potongan. Gambar potongan itu dibuat menggunakan acuan dari gambar denah. Artinya, gambar potongan pasti akan selalu berdampingan dengan gambar denah. Ketika gambar denah itu tidak ada, maka gambar potongan pun tidak akan ada. Jadi bagi kalian nih yang gambar denahnya belum jadi atau belum dikumpulkan, segera selesaikan ya. Karena ketika kalian stuck di gambar denah, artinya kalian juga menunda pekerjaan-pekerjaan yang berikutnya. Ya, gambar potongan tidak akan kita buat, tidak dapat kita buat ketika gambar denahnya belum jadi. Nah, di sini juga disebutkan bahwa
aspek-aspek lain yang berada di luar bangunan itu digambarkan di potongan. Ya, memang betul. Di sini kita bisa menggambarkan trotoar atau mungkin jalanan, taman, atau bisa kita tambahkan komponen yang ada di taman, misalnya pohon. Nah, itu sebagai objek tambahan untuk mempercantik gambar potongan kita. Nah, ini ada contoh gambar potongan. Nah, ini kan sudah ada ya gambar denah melintang dan juga memanjang. Nah, di sini ada gambar potongan melintang. Artinya, garis yang ada di simbol potongan melintang ini memotong bangunan sesuai dengan garis ini. Sesuai dengan garis tersebut, kemudian setelah dipotong, kita berada di posisi ini, di sini, kemudian kita lihat ke arah atas, sesuai dengan simbolnya. Maka, kurang lebih hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, di ujung sini akan ada P2, artinya P2 ada di sini. Kemudian di dinding vertikal ini, ada P2 yang terpotong. Nah, ketika dipotong secara melintang, di sini kita akan melihat adanya suatu kusen pintu. Nah, di bagian dinding ini bisa kita tambahkan kusen pintu. Itu. Nah, ini adalah untuk potongan memanjang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa potongan ini menampilkan bagian-bagian yang memang tersembunyi di dalam suatu bangunan. Nah, seperti yang ada pada gambar potongan memanjang ini. Di sini terdapat bubungan, kemudian ada papan router, balok nok, kemudian reng, kaso, sopi-sopi, kuda-kuda, boarding, ring bulb, dak teras, list plank, dan yang lainnya. Gitu ya. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham ya semuanya? Paham, Pak. Oke. Alhamdulillah kalau sudah paham berarti kita bisa lanjut ke contoh penggambarannya ya. Oke, sekarang silahkan kalian disiapkan dulu. Yang menggunakan CAD silahkan siapkan laptopnya terlebih dahulu. Yang menggunakan gambar manual mungkin bisa disimak saja dulu ya untuk pertemuan ini, disimak dulu karena ini menggunakan CAD kan, takutnya kalian agak sedikit bingung juga, tapi saya ingatkan juga konsepnya sama dalam penggambarannya. Itu. Silakan kalau ada yang mau sambil mencatat. Saya buka terlebih dahulu AutoCAD-nya. Sudah terlihat ya AutoCAD-nya? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuat suatu gambar denah rumah sederhana ya. Seperti yang bisa kalian lihat di screen. Sebentar, agak sedikit lag laptopnya. Oke. Nah, dalam proses pembuatan gambar potongan itu kita akan menggunakan denah sebagai acuan. Ya, di sini kita sudah membuat simbol untuk
potongan memanjang dan juga potongan melintang. Nah, dari potongan tersebutlah kita akan membuat potongannya. Oke, sebentar, ada sedikit kendala. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat suatu gambar potongan melintang seperti yang ada di PowerPoint tadi ya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah untuk mempermudah kita copy terlebih dahulu. Copy terlebih dahulu denah yang kita punya. Untuk yang menggunakan AutoCAD ya silahkan di copy terlebih dahulu. Kenapa? Agar kita tidak mengganggu gambar yang sudah jadi sebelumnya. Sedangkan untuk yang gambar manual, silahkan kalian lompati langkah yang ini, yang satu ini, nanti kita lanjut ke step yang berikutnya. Silahkan kalian copy terlebih dahulu dan tempatkan di posisi manapun. Nah, sebagai contoh saya posisikan di atas dari denah yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, langkah berikutnya biasanya saya menggunakan XL atau construction line untuk membuat garis yang tak hingga di atasnya. Bisa kalian gunakan XL atau line biasa, tidak masalah karena itu hanya menjadi patokan kita dalam membuat suatu gambar potongan. Sama saja ya. Nah, berikutnya kita akan menambahkan garis sesuai dengan komponen-komponen apa saja sih yang terpotong oleh simbol potongan ini yang melintang. Nah, dari denah ini bisa kita lihat bahwa bagian-bagian yang terpotong itu ada dinding sebelah kiri yang ada pada kamar tidur, yang ini ya, bagian ini. Kemudian ada kusen bagian ini. Kusen bagian kamar mandi. Dan ada dinding sebelah kanan dari bangunan, paling sebelah kanan. Nah, jadi ada total 4 dinding yang terpotong ya. Total 4 bagian yang terpotong oleh potongan melintang ini. 2 yaitu dinding sebelah kiri dan kanan. 2 lainnya yaitu kusen yang ada di bagian dalam bangunan tersebut, yaitu kusen pintu kamar tidur dan kusen pintu kamar mandi. Nah, langkah pertama yaitu kita bisa menggunakan XL, Enter, kemudian kita klik pada bagian dinding yang terpotong, klik, kemudian kita tarik ke atas, kita klik lagi. Nah, hasilnya kita akan mendapatkan garis yang panjangnya tak hingga. Jadi garis ini atau construction line, ini dia tidak memiliki ujung. Itulah kenapa saya lebih merekomendasikan kalian untuk menggunakan line ini, perintah ini untuk membuat suatu potongan. Nah, lanjut ya. Berikutnya, kita copy garis ini menuju titik-titik pada bagian yang terpotong oleh simbol dari potongan tersebut. Nah, bisa kita pilih copy di sebelah sini. Maaf. Ingat ya, untuk mengcopy
suatu objek, kita harus menentukan dulu titiknya di sebelah mana. Nah, ini kita tambah lagi di sebelah sini, kemudian tambah di sebelah sini. Kenapa di bawah ini? Karena ini kan yang terpotong ini kusen. Nah, di atas kan ada ambang atas kan, kalau kusen otomatis ya dia lebarnya sama dengan yang tiangnya. Jadi bisa kita gunakan tiangnya sebagai acuan. Begitu juga dengan kusen yang ada di kamar mandi. Dan yang satunya dinding yang sebelah kanan. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dari gambar inilah kita akan bisa langsung membuat potongan-potongan tersebut. Ini bisa menjadi dinding sebelah kiri. Dua dinding di dalam ini bisa kita jadikan sebagai kusen yang terpotong, dan garis yang sebelah kanan ini bisa kita gunakan menjadi dinding yang sebelah kanan. Oke, sejauh sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Paham ya? Untuk perintah construction line Wih, tadi kalau paham, ya, kenapa? Gimana tadi yang nanya? perintah construction line. Nah, untuk mengaktifkan perintah construction line, kalian bisa menuliskan XL pada keyboard. XL. Nah, kemudian enter. Klik di satu titik yang dijadikan acuan. Kemudian kita geser ke arah horizontal ataupun vertikal dan klik lagi. Kemudian escape. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini kan untuk menggambar di AutoCAD ya, menggunakan construction line. Untuk kalian yang menggunakan gambar manual, ini sama saja. Kalian buat garis terlebih dahulu menggunakan pensil HB atau dengan pensil yang memiliki ketebalan yang tipis, tidak terlalu tebal. Nah, kalian buat juga garis yang sesuai dengan bagian-bagian atau titik-titik yang terpotong oleh simbol potongan. Maka nanti hasilnya akan jadi seperti ini juga. Nah, kalau di gambar manual kan kalian memiliki 4 ini ya, 4 kotak. Kurang lebih seperti ini. Nah, kan kalian punya gambar denahnya di sini. Nah, jadi untuk kalian yang menggunakan gambar manual, silahkan kalian juga membuatnya seperti ini. Tinggal kalian buatkan garis di sini sebagai titik nol dari bangunan tersebut ya. Nah, untuk membuat garis horizontal ini atau sebagai titik nol, jangan terlalu bawah. Jangan di sini ataupun atau malah lebih bawah lagi, lebih mepet. Jangan. Kenapa? Karena untuk menggambar potongan, tentunya kita akan menggambar juga suatu gambar potongan dari fondasi yang berada di bawah dari lantai ini, lantai dasar. Nah, artinya ketika kalian membuat ini, silahkan kalian beri jarak terlebih dahulu. Beri jarak agar ke bawahnya kita bisa membuat denah fondasi. Maaf, bisa membuat potongan fondasi. Ya. Kalau tidak diberikan jarak, ya otomatis nanti bisa ke sini-sini. Itu akan mengganggu dan mungkin kalian bisa menggambar ulang kalau ada kesalahan itu.
Oke, lanjut ya. Ini tadi untuk gambar manual, kita balik lagi. Nah, setelah kalian memiliki objek yang seperti ini, kalian bisa merubah terlebih dahulu layer yang digunakan. Nah, dari keempat bagian ini, semuanya adalah dinding. Kecuali nanti yang dua ini kita akan sisipkan objek di dalamnya, yaitu sebagai tiang dari sebuah kusen. Silakan kalian ubah terlebih dahulu menjadi layer dinding. Nah, berikutnya kita akan menentukan tinggi dari floor level yang ada pada keempat bagian ini, ketiga bagian ya, ketiga ruangan, di mana ruangan yang ini adalah kamar tidur yang sebelah kiri, ruangan yang tengah adalah termasuk ke dalam ruangan dapur ya, transisi antara ruang dapur dan juga ruang tengah atau ruang tamu, dan di sebelah sini kamar mandi. Nah, bisa kita lihat di Dena, di sini floor level dari kamar tidur adalah 0,00 dan untuk dapur juga 0,0, sedangkan untuk kamar mandi adalah min 0,05. Artinya kita akan merubah elevasi yang ada pada bagian kanan ini itu agak sedikit menurun, yaitu sejauh 5 cm atau 0,05 meter. Nah, bisa kita copy atau offset ya dari garis yang sudah ada ini. Ingat ya, garis ini atau garis yang berada di posisi 0,00 menjadi acuan ya. Tadi di kamar mandi kita mendapatkan elevasi minus 0,05. Bisa kita offset, enter, kita tuliskan 5 cm ya. 5, kemudian kita klik garisnya, tarik ke bawah. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian tinggal kalian potong menggunakan trim. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana ruangan kamar tidur dan juga dapur itu memiliki elevasi 0, dan untuk ruangan kamar mandi itu lantainya sedikit turun sejauh 5 cm. Nah, untuk garis yang berada di sebelah kanan maupun kiri dari objek yang sudah kita buat, itu bisa kalian hapus terlebih dahulu, atau dibiarkan pun sebenarnya tidak apa-apa ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menggambar dindingnya terlebih dahulu. Atau misalnya karena di sini ada kusen, kita buat terlebih dahulu kusennya. Nah, kusen yang kita gunakan yaitu memiliki tinggi sejauh 2 meter. Maka dari itu bisa kita offset dulu objek dari titik 0 ini. Gunakan offset. Nah, sejauh ini. Kemudian di bagian dalamnya itu ada coakan yaitu 1 cm. Nah, bagian ini kita bisa menggunakan XL lagi. Nah, maka akan terbentuk nih di sebelah sini. Kemudian kita trim hingga bentuknya menjadi kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian atas ini kita punya ambang atas, artinya gambarnya tidak seperti ini. Kita punya ambang atas yang memiliki ketebalan 5 cm, kita offset dari garis yang atas 5 cm ke bawah. Kemudian kita offset lagi 1 cm ke atas. Nah, kemudian kita trim bagian yang ini dan ini juga ini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, gambar ini mewakilkan gambar dari tiang
kusen ya, bahwa di sebelah sini itu terdapat kusen pintu. Nah, bisa kita buat juga rectangle sebagai garis luar dari kusen tersebut. Kembali kita ubah layernya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kusennya. Nah, begitu pula dengan kusen yang ada di kamar mandi. Kita bisa buat lagi XL-nya atau X-line. Kita offset lagi ke atas sejauh 2 meter ya. X, enter. Kemudian print. Lakukan cara yang sama seperti tadi ya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini terlihat kan bahwa elevasi yang ada di ruangan dapur dan kamar mandi itu menurun. Jadi ketika kita masuk melewati pintu bagian ini, itu akan sedikit menurun. Seperti itu. Oke, sejauh ini paham atau apakah ada yang masih bingung dengan cara pembuatannya? Kalau untuk untuk perintah yang digunakan sebenarnya sama saja ya seperti yang kita gunakan kemarin di pembuatan denah. Misalnya ada offset, ada trim, extend, sama saja. Hanya saja objek yang kita buat atau gambar yang kita buat itu berbeda. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan membuat dinding ya setelah bagian-bagian yang ada pada dinding itu sudah terbuat semua. Nah, di sini kan terpotongnya di sini. Jadi otomatis jendela yang ini tidak terlihat karena terhalang oleh dinding yang ada di sini. Begitupun di sini. Di sini tidak ada jendela yang lain. Artinya pada bagian dinding yang sebelah kanan ini kosong. Yang ini juga kosong. Nah, berikutnya kita bisa membuat simbol mengenai arsir dari pasangan batu bata. Tapi sebelum itu, kalian juga harus menentukan apakah di dinding tersebut itu masih ada komponen-komponen lain atau bagian lain yang memang terpotong dan harusnya terlihat atau tidak. Kalau sudah dipastikan tidak ada, bisa kita lanjut untuk menambahkan arsir dari dinding tersebut. Pertama, kita bisa menentukan terlebih dahulu seberapa tinggi sih bangunan yang akan kita buat. Nah, dari contoh gambar yang ada di PowerPoint itu, silakan kalian lihat ya, berapa ketinggiannya. Bentar, saya coba lihat dulu. Kalau untuk standar, biasanya itu dari lantai menuju plafon itu sekitar 3 meter. Nah, tapi dari plafon menuju ke atas itu kan masih ada beberapa bagian lagi ya. Beberapa sedikit jarak lah sekitar 50 cm-an. Jadi untuk rumah sederhana itu standarnya tingginya adalah 3,5 meter. Oke, kita lihat dulu. Nah, malah ini hanya 3 meter ya. Nah, jadi kita bisa mengoffset dari titik 0
menuju ke plafon itu setinggi 3 meter. Oke, kita offset garis yang menjadi titik nol suatu bangunan tersebut. Kita copy menggunakan offset. Kalau untuk yang gambar manual, silakan kalian menggunakan penggaris ya. Gunakan penggaris dengan acuan garis nol ini. Sama ya untuk AutoCAD maupun manual, garis nol ini yang kita jadikan acuan. Nah, kita offset setinggi 3 meter atau 300 cm. Gunakan garis yang nol tadi di titik nol, kemudian tarik ke atas. Nah, hasilnya jadi seperti ini kurang lebih. Kemudian kalian extend menuju ke sini. Sama ya untuk yang gambar manual juga. Nah, karena dinding itu hanya sampai bagian ini, kita bisa memotong terlebih dahulu garis yang ada di atas plafon ini menggunakan trim. Nah, kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menggambar yang namanya ring bulb. Kita bisa buat rectangle dengan ukuran 15 x 20 cm. Ring bulb atau balok ya. Ukurannya seperti ini. Kemudian bisa kalian gunakan arsir. H atau H enter. Sebentar. Mohon maaf ya, agak sedikit slow respon memang ini laptopnya. Oke, untuk ring bulb ini atau balok, kita bisa pilih arsir dengan jenis RCONC ya. Kita klik di bagian dalamnya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Seperti biasa, kita ubah lagi layarnya. Kalau belum ada, silahkan kalian tambahkan. Untuk yang menggunakan CAD, silahkan ubah terlebih dahulu layarnya. Untuk gambar manual, tidak perlu ya, silahkan dilewati saja. Tambahkan layer, namanya ring bulb. Ubah warnanya. Menjadi abu-abu lah misalnya ya. Kemudian kita ubah lagi layarnya. Ring bulb. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menempatkan posisi dari ring bulb ini berada di bawah garis yang tadi sudah kita buat. Yang ketinggiannya itu adalah 3 meter. Kita copy. Kemudian klik pada titik sebelah kiri atas ring bulb. Posisikan juga di sebelah kiri atas. Masukkan ke semua area dinding ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa bagian ya, yaitu ada ring bulb dan juga kusen.
Lalu tahap berikutnya kita bisa menambahkan arsir dinding yang ada di bagian ini, bagian dalam dinding. Pertama bisa kita buat dulu persegi panjang untuk yang menggunakan AutoCAD ya. Silakan buat persegi panjang dengan ukuran 15 cm kali 100 cm lah misalnya. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kalian offset ke bagian dalam sejauh 2 cm. Nah, ketika sudah terbentuk seperti ini, kalian tarik yang bagian dalam dengan cara diklik terlebih dahulu, kemudian klik di bagian tengah ini, tarik ke atas. Yang bawahnya ke bawah. Jadi hasilnya seperti ini. Kita ubah garisnya menjadi dinding. Baru kita tambahkan hatch untuk arsirnya. Nah, untuk arsir yang digunakan pada bagian dinding atau pasangan batu bata itu menggunakan hatch atau simbol yang memiliki 2 buah garis miring. Nah, ini terlalu kecil, jadi perlu kita perbesar lagi skalanya. Akan disesuaikan. Kurang lebih seperti ini. Arsirnya kita tinggal ubah menjadi arsir dinding. Nah, kita copy objek yang tadi kita buat sebagai dinding ke titik-titik yang ada pasangan dindingnya. Itu di sini, kemudian di sini, dan juga di sini. Nah, jangan khawatir ketika objeknya melebihi dari yang seharusnya ya. Kan harusnya di sini, di bawah dari ring bulk ya. Tapi ini melebihi, tidak apa-apa. Nah, untuk yang menggunakan gambar manual, tentu saja kalian membuatnya dengan cara manual ya. Caranya yaitu dengan membuat garis spesinya terlebih dahulu, sejauh 2 cm. Seperti ini hasilnya. Baru kalian membuat arsirnya di dalam ini. Di dalam kedua garis ini. Tuh. Nah, untuk yang menggunakan AutoCAD, tadi kita sudah buat pasangan batu batanya. Ya. Berikutnya, tinggal kita aktifkan menggunakan di drag ya. Klik di sebelah kiri atas, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini otomatis akan aktif semua. Kemudian kita klik titik tengah yang ada di atas objek tersebut. Klik, kemudian kita tarik ke atas hingga berada di bagian bawah ring bulk. Klik. Nah, hasilnya akan otomatis menjadi panjang. Nah, cara ini bisa kalian gunakan juga ketika kalian membuat suatu denah ataupun objek-objek lainnya. Silakan lakukan cara ini ke semua dinding yang sudah kita berikan simbol ini ya. Nah, untuk yang ini kita harus memilihnya dengan hati-hati karena di bagian dalam ini ada terdapat sebuah ring bulk. Kita klik satu-satu garisnya, baru kita turunkan. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, sejauh ini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Yang gambar manual apakah
paham dengan penjelasan yang saya lakukan? Kalau masih ada yang belum paham, silahkan ini ya, ditanyakan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa bagian, yaitu kusen, kemudian dinding, dan juga ring bak. Akan tetapi, untuk di bagian ini, karena kita memiliki bagian ruangan kamar mandi di sebelah kanan, otomatis di sini kita memerlukan adanya trasram ya. Adanya trasram, maka bisa kita lakukan cara yang sama dengan cara ini. Bisa kita copy terlebih dahulu. Copy, kemudian kita ubah hatch-nya menjadi yang menyilang atau ANSI 37. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk garis yang ini kita kurangi lagi objeknya. Karena kan trasam itu tingginya 2 meter ya. Kita buat dulu garis. Kemudian kita tarik lagi hingga ke atas. Baru kita masukkan trasram yang sudah kita buat. Kita tarik lagi ke bagian atas. Hasilnya jadi seperti ini. Apabila dirasa masih kurang renggang Pak arsirnya, silakan kalian ubah lagi skalanya menjadi lebih besar. Atau masih silakan tambahkan lagi. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa menggambarkan suatu pintu yang ada di sebelah sini. Kenapa? Karena di sini kita punya pintu. Otomatis ketika denah ini dipotong di bagian ini, kita akan melihat pintu yang ada di sebelah sini. Ya. Bisa kita buat menggunakan rectangle ataupun line biasa. Seperti biasa, kita gunakan dulu X-line untuk membuat acuan. Kemudian kita copy. Nah, kita copy, kemudian kita offset lagi ke atas, yaitu 2 meter. Tinggal kita potong garisnya. Bagian atas ini kita tambahkan lagi 5 cm ke bagian bawah. Kemudian trim bagian yang tidak diperlukan. Pak, bisa ulang nggak, Pak? Oke, boleh. Nah, cara pertama yaitu kita membuat garis ya, garis panjang sebagai acuan dari kusen yang ada di denah. Begitu juga untuk gambar manual ya, menggunakan X-line, garisnya vertikal, kemudian copy nih garis yang sudah ada ke titik-titik yang terlihat dari bagian dalam. Itu ini, dan ini. Nah, di sini kan sebenarnya ada coak.
Ya, di sini 1 cm ada coak. Kenapa tidak kita masukkan juga? Karena ketika kita melihatnya dari bagian dalam, coak tersebut tidak akan terlihat. Jadi yang terlihat hanya bagian ini saja. Tiang ini, tiang kiri, tiang kanan, dan juga ambang atas. Nah, setelah garisnya kita buat, kita offset lagi nih dari garis yang menjadi titik nol suatu bangunan tersebut. Kita offset setinggi 200 cm. Untuk yang gambar manual silahkan menggunakan penggaris 200. Kemudian kita potong bagian yang tidak diperlukan menggunakan trim, enter, kemudian kita jadikan patokan, klik pada patokan di mana garis itu akan terpotong, kemudian enter dan potong garis horizontalnya. Nah, kemudian kita potong juga garis vertikalnya menggunakan trim. Hasilnya seperti ini. Setelah kita membuat objek dengan gambar yang seperti ini, dengan hasil yang seperti ini, kita tinggal membuat ambang atas dari pintu tersebut. Ya, sama yaitu dengan ketebalan 5 cm. Artinya, kita tinggal mengoffset garis tersebut ke bawah dengan ketebalan 5 cm. Jadi seperti ini. Kemudian bisa kita trim bagian-bagian yang tidak diperlukan, yang berada di bagian dalam dari tiang dan ambang atas kusen tersebut. Oke, seperti ini hasilnya. Bisa ya? Atau ada yang ingin tanyakan lagi untuk membuat pintu? Oke, kalau paham, kita lanjutkan. Kita potong juga nih garis yang ada di bawahnya, karena sudah tidak kita gunakan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini baru bagian kusennya ya, yaitu tiangnya dan juga ambang atas. Berikutnya kita akan memberikan sentuhan estetika, yaitu yang berupa daun pintu. Bisa kalian sesuaikan dengan desain yang kalian inginkan, daun pintunya akan jadi seperti apa. Tapi untuk mempermudah, kita buat yang sederhana saja dulu ya. Misalnya, kita offset ke bagian dalam sejauh 10 cm dari kanan, kiri, dan juga atas. Kemudian dari bawah itu adalah 20 cm. Bentar. cm. Nah, hasilnya kan jadi seperti ini ya. Nah, kita tinggal potong lagi nih menggunakan trim. Sama, kita klik dulu yang ini, kemudian yang ini, dan juga ini. Ya, setelah seperti ini, kita klik enter, kemudian kita potong bagian ini, dan juga ini. Nah, hasilnya akan jadi persegi seperti ini. Nah, selanjutnya agar desainnya tidak terlihat sangat sederhana, bisa kita variasikan lagi. Misalnya dengan kita membuat garis tengah terlebih dahulu, kemudian kita offset sejauh 2 cm kiri dan juga ke kanan. Lagi 2 cm atas dan juga ke bawah. Kemudian kita trim lagi nih bagian yang ada di dalamnya.
Sisanya tinggal kita hapus secara manual. Jadinya seperti ini. Kemudian bisa kita ubah layernya menjadi layer kusen. Nah, seperti ini ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah paham? Silahkan ditanyakan ya. Kalau ada yang masih masih belum paham. Terutama yang gambar manual. Kenapa? Karena meskipun konsepnya sama, pasti dalam metode penggambarannya kan berbeda ya. Dengan menggunakan AutoCAD. Kalau AutoCAD kan membuat garis tinggal klik-klik-klik aja. Sedangkan untuk manual ya pastinya manual gitu. Oke. Oh iya, saya juga mau nanya nih. Untuk kelas berikutnya kalian mulai jam berapa? Ada kelas lain nggak selain Gamtek di pagi ini? Halo? Rizal? Ada kelas apa setelah ini? Fisika. Jam berapa fisika? Halo? Jam berapa? Sampai jam ketiga, jam berapa, Wak? Jam berapa? Jam 9 atau jam berapa? 8:15. 8:15 ya? Oke, ya udah kalau gitu berarti kita cukup sampai di sini dulu berarti ya. Kan kalian ada kelas lain. Kalau misalnya nggak ada kelas kan mungkin bisa kita tambah lagi sekitar setengah jam atau berapa karena ada kelas fisika ya sudah berarti kita cukupkan dulu untuk materi di pagi hari ini. Ya saya harap untuk penjelasan ini kalian bisa memahami ya, baik untuk yang kelas AutoCAD maupun yang gambar manual. Dan jangan ragu untuk bertanya apabila ada kesulitan atau masih ada yang bingung nih ini cara buatnya seperti apa gitu. Silahkan ditanyakan. Oke, karena sudah. Oke, sebentar, Pak Rizal. Iya, Bu. Nanti sekitar jam 1 kita seperti biasa, kan kita suka ada 2 sesi kan, ada pagi Iya, sama Bu. siang. Seperti biasa jam 1 siang kita nanti gabung di Meet lagi. Iya. Ya, nanti jam 1 Ya, siang gabung lagi, jadi ini tadi kan progresnya kan baru sampai ke tembok. Nah, nanti anak-anak ini silahkan dicoba dulu sama anak-anak, ya kan? Yang manual maupun yang AutoCAD silahkan dicoba. Nanti di jam 1 siang kita meet lagi untuk penambahan materi, gitu. Karena memang untuk potongan Ya. ini kan cukup banyak, ya cukup banyak. Jadi harus step by step Ya, Bu. dan anak juga harus dia mengerjakannya juga step by step. Nanti kalau di saat pas di tengah jalan ada kesulitan, ada permasalahan, segera dikonsultasikan. Boleh sama Ibu, boleh sama Pak Rizal. Seperti itu. Ya, jadi mungkin untuk pagi ini kita cukupkan sekian, karena anak-anak pastinya akan mengikuti materi dari mapel yang lain. Jadi untuk Gamtek kita selesaikan hari ini ya, jam sekarang. Nanti siang jam 1 kita gabung lagi untuk membahas potongan. Seperti itu. Untuk absensi tadi sudah, Pak Rizal? Iya. Absensi sudah? Ya. Ya, sudah, Bu. Masih Oke. sudah. Tapi mungkin saya akan ini lagi karena tadi kan hanya ada beberapa yang masuk, Halo? belum semua. Jadi Di mungkin foto dulu, jangan lupa. singkat Jangan lupa saja di sih, foto, nanti hanya buat laporan untuk kurikulum. beberapa saya sebutkan lagi. Oh iya, gitu. Siap, Bu. Oke, sebentar.
Saya stop sharing dulu. Sebentar ya. Oke, saya absen dulu ya sebentar karena tadi kan belum masuk semua. Ahdi Rizki Ilahi ada? Hadir, Pak. Oke, hadir. Kemudian Alendra, Alray Adarian, Belinda. Hadir, Belinda Pak. ada? Ada, Pak. Ya. Kemudian Dwiki Himawan, Fadia Nasya, Hairul Adam, Malikal Febri, Maulana Sidik, Muhammad Afif Saputra, Muhammad Arif, Muhammad Furqon, Muhammad Osandrin Rashita, Syahrul Hidayat, Titin Sulastri, Pania Josephine, Hadir, Pak. Oke. Yuli Karenasari, Hadir, Pak. Zuhud Galih Nugroho, Rizi Kaila Azahra. Hadir, Pak. Zuhud hadir ya? Rizi ada Rizi? Oke. Bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya sebentar untuk dokumentasi. Sebentar ya. Yuk yang lainnya silahkan. Baru Anton nih yang nyalain kamera. Ayo, ayo. Supaya lebih cepat kalian bisa mengikuti kelas berikutnya. Oke. Oke. Saya dokumentasikan terlebih dahulu ya. Ya, sudah. Berarti untuk hari ini, materi di pagi ini kita cukupkan dulu sampai sini ya. Nanti seperti yang Bu Enda katakan tadi bahwa kita akan ketemu lagi di jam 1 nanti ya, siang. Oke, karena waktunya juga sudah habis, saya cukupkan materi pagi hari ini. Silakan kalian bersiap-siap untuk pelajaran berikutnya ya. Dan juga tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Pak. Ya, sama-sama.